Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah ada di penghujung akhir bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 29 Ibu ya. Tidak terasa Ibu, sudah berapa kali Ibu menghadiri acara peringatan Maulid Nabi? Tidak terasa ya Bu ya, sekarang udah tanggal 29, sudah akhir bulan. Berarti Ibu mah hadirnya peringatan Maulid itu pagi, siang, sore, malam ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita dari tanggal 1 Maulid sampai saat ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Juga dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, yang pertama kita litakdimi Maulidin Nabi SAW, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Karena beliau adalah seorang pemimpin dunia akhirat, seorang panutan kita Ibu, seorang yang akan menolong kita, di mana tidak ada orang yang bisa menolong kita pada hari kiamat nanti kecuali baginda Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid ini juga namanya peringatan, diingatkan gitu ya Bu. Kita diingatkan, karena kalau kita tidak diingatkan, yang namanya manusia itu sering lupa Ibu. Kan ada hadisnya, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tapi tidak selalu salah ya Bu, tidak selalu lupa. Kalau yang pelupa saya ngomong. Biasanya kalau lupa terus orang yang sudah pikun. Orang pikun itu tidak ada obatnya Bu. Penyakit pikun itu tidak ada obatnya. Kata Nabi, likul lida'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali pikun. Kalau pikun itu faktor usia Ibu. Karena kita yang muda aja suka pikun deh Bu. Suka lupa ya. Aduh, nyimpen kunci di mana, beli muter-muter, nyimpen kunci. Kadang nyari dompet di mana, anak-anak minta jajan. Aduh, lupa nyimpen dompet. Tapi itu saya karena sudah faktor usia. Ibu-ibu masih muda-muda ya Bu ya. Enggak lupa ya. Nah, salah satu penyakit lupa juga perempuan mah banyak penyakit lupanya Bu. Apa diantaranya? Melahirkan itu sakit, hamil itu capek Ibu ya. Tapi nanti besok lagi setelah lahiran hamil lagi. Kata ibu itu mah karena wanita hamil, bapak-bapak nggak pernah hamil ya Bu. Nah, itu sifat lupa perempuan ya. Jadi kadang-kadang walaupun sakit, walaupun capek itu lupa. Tapi pahalanya luar biasa buat ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya dengan memperingati Maulid Nabi ini adalah lisilaturahmi. Jadi bisa bersilaturahmi antara kita dengan tetangga, dengan sahabat ya. Hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, bertemu dengan Bibi ya. Alhamdulillah sehat ya Bi ya. Semoga kita doakan Bibi selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah Uni bisa silaturahmi, biasanya Uni ini absen ya. Dimaklum Uni ya. Sama kita sebagai perempuan itu, sebagai pencari nafkah tambahan, membantu suami itu pahalanya besar luar biasa Ibu ya. Mengurus anak juga sama pahalanya, dengan catatan kitanya ikhlas dan ridho Ibu ya. Kita mah kadang-kadang dikerjain tapi sambil apa Bu? Sambil ngedumel sambil ngegerutu ya. Jadi pahalanya hilang, capek ya, pahalanya nggak ada. Rugi nggak Bu? Rugi Ibu ya. Tapi itulah sifat perempuan. Kita mau ngomel-ngomel tapi sambil dikerjakan. Alhamdulillah, ngomelnya selesai, pekerjaannya juga selesai. Kata ibu teh daripada ngomel diam aja, jadi nggak kendal ya. Apa kendal tuh jadi nggak jadi dipendam gitu. Mendingan diucapin kalau kesel mah ibu ya. Mending diungkapkan daripada dipendam, nanti jadi penyakit. Nah, juga dengan silaturahmi kita pada siang hari ini, mudah-mudahan kata Nabi, man sarrahu ayyamuddalahu fi umrihi wa yusi'alahu fi rizkihi falyattaqillaha wal yasir rahimah.
Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, ada dua resepnya. Pertama dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa, Ibu? Bukan Batak dan Jawa. Tapi takwa di sini menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Nabi, jika kita ingin dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dengan memperbanyak silaturahmi. Ibu, mudah-mudahan silaturahmi kita siang hari ini termasuk dalam hadis Nabi tadi. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita silaturahmi dari rumah ke rumah, Bu, nggak cukup 1 hari ya Bu ya. Ibu rumahnya dari beberapa blok ini, alhamdulillah. Dari beberapa RT ini gabungan ya. Ada yang tinggal di RT 7, RT 8, di RT 9 ya Bu ya. Nah, bahkan ada yang di atas itu ya. Ada si teteh di atas dari kampung Pasirandu, gabung dengan ibu-ibu perumahan Pasiraya Blok Asem. Alhamdulillah Ibu jadi bisa dan silaturahmi. Yang ketiganya, dengan kita memperingati Maulid Nabi ini adalah litolabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Di peringatan Maulid ini pasti kita ada tausiahnya ya Bu ya. Kemudian tadi kita sudah banyak membaca doa, zikir dan sebagainya. Diawali dengan pembacaan tahlil, pembacaan surah Yasin, pembacaan Maulid, berjanji mudah-mudahan pembacaan doa kita tadi mudah-mudahan pahalanya buat ahli kubur kita semua dan menjadi keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan peringatan Maulid pada siang hari ini, kita semuanya mudah-mudahan dapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Ibu, kita tadi ibu-ibu dari kemarin sudah sibuk panitia Ibu ya, ngumpulin dana, kemudian masaknya, menyediakan tempat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan memperingati Maulid juga kita bisa meneladani, mencontoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ibu sudah baca di Maulid berjanji ya, di marhabanya. Apa tadi Bu yang marhaba itu? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Suaranya bisa bagus ibu-ibu. Kalau baca salawat nggak pede, suaranya kurang bagus. Tapi insya Allah walaupun suaranya nggak bagus, mudah-mudahan kita sering membaca salawat mendapatkan syafaat dari baginda Rasul ya Bu. Anta syamsun, anta badrun. Engkau laksana matahari Bu. Kalau matahari itu tugasnya apa Bu? Menyinari dunia ya Bu ya. Kan ada lagunya, gimana Bu lagu anak-anak? Ya, sama dengan matahari itu menyinari dunia tanpa mengharapkan kembali, artinya tanpa mengharapkan imbalan dan apapun. Nah, baginda Rasul itu seperti matahari yang menyinari dunia, menyinari bumi, yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Tidak mengharapkan balasan dari kita ya Bu ya. Sama seperti kasih seorang ibu terhadap anaknya, tidak akan minta diganti ya Bu. Kita melihat anak-anak kita sehat aja alhamdulillah, melihat anak-anak kita baik, soleh-solehah, cerdas, itu bersyukur banget sama Allah ya Bu ya. Nanti ibu akan terasa ketika ibu sudah punya anak ibu menikah dan punya menantu. Itu tidak mengharapkan imbalan dari anak-anak kita Bu. Melihat mereka rukun, mereka bahagia, hati kita sudah senang. Itu ya, kan ada lagunya juga ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saya suaranya palas dah.
nggak bisa nyanyi. Ya, suaranya fals, nggak bisa nyanyi. Itu jadi kasih ibu kepada Bella tak terhingga sepanjang masa, seperti matahari memberikan sinarnya kepada kita. Itu baginda Rasulullah juga seperti itu memberikan kepada kita, ya, membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Nabi itu tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan dari kita, ya. Sama seperti kita Bu, punya gula tuh ya Bu ya. Gula itu kalau dibuatkan, kalau kita bikin kopi pakai gula, kalau sudah jadi disebutnya apa? Kopi. Padahal mah itu campuran antara kopi dan gula. Tapi kalau giliran kepahitan, kopinya pahit, kurang gula, disalahin nggak? Salahin, kurang gula. Nggak kurang kopi ini. Kalau kemanisan kebanyakan gula gitu. Gula itu selalu disalahkan, padahal tanpa gula mereka tidak akan bisa sedap, nggak bisa manis ya. Iya, tapi kalau kebanyakan gula, gula disalahkan juga. Penyakit apa yang kebanyakan gula katanya? Penyakit DM, diabetes mellitus ya. Nah itu, jadi kita tuh kasih kita kepada anak juga tidak minta diganti ya Bu ya. Kemudian anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau laksana cahaya di atas cahaya. Di baginda Rasulullah ketika dilahirkan pun ibu ya, tadinya malam gelap gulita itu jadi terang benderang karena kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mah kalau lahir apa Bu? Kalau lagi hamil juga kita mah kan gendut ya Bu. Baginda Rasulullah ketika hamil dikandung oleh ibunya, siapa Bu ibunya? Siti Aminah. Itu tidak gendut kayak kita. Kalau kita mah kalau lagi hamil gendut banget ya. Walaupun nggak ketara gitunya, tapi tetap aja gendut ya. Nah, baginda Rasul itu tidak, ketika dikandung oleh ibunya tidak gendut kayak kita ibunya. Jadi karena di dalamnya adalah cahaya. Nurun fauqa nurin. Tadi juga ibu baca ya di berjanji walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Jadi baginda Rasul itu hamilnya ibunya alhamdulillah ya Bu ya, tidak ngidam kayak kita, tidak gendut. Kalau kita mah kalau lagi hamil dilihat dari samping nggak pantas, dilihat dari depan nggak pantas, dilihat dari belakang juga nggak pantas, kayak berambet ya Bu. Nah itulah, jadi oleh Allah ditunjukkan semenjak dari hamilnya saja, karena orang yang mulia ya Bu ya, dari hamilnya saja tidak merepotkan ibunya gitu. Kalau kita mah hamil teh pengen ngidam ini, pengen ngidam itu, repot banget, suami yang repot ya Bu. Nah alhamdulillah karena baginda Rasulullah adalah orang yang mulia. Dan ketika lahir pun seluruh burung-burung pun ikut bernyanyi ibu ya, ikut bahagia. Nah bahkan salah satu paman Rasulullah SAW siapa Bu? Yang sangat membenci syiar Islam itu siapa? Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu kan sudah dinas ya Bu ya, dalam surah Al-Lahab itu masuk neraka ya. Tapi beliau setiap hari Senin sama Allah siksaannya itu diringankan. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir, Abu Lahab itu membebaskan budaknya untuk dijadikan pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking senangnya itu ya, budaknya dibebaskan sama Allah, walaupun dia banyak dosanya, sudah dinas dimasukkan di neraka kan dalam surat Al-Lahab itu ya Bu. Nah tapi karena merasa dia membebaskan budaknya, setiap hari Senin nggak disiksa karena hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keutamaannya. Semua burung-burung, semua unta apapun merasa bahagia ketika baginda Rasulullah dilahirkan. Nah sekarang kita sebagai umatnya patut untuk bersyukur ya Bu ya. Makanya kita selalu
memperingati Maulid Nabi. Bahkan bukan hanya bulan Maulid, Bu, Maulid Nabi dibaca itu setiap apa, Bu? Setiap kita mau syukuran rumah dibaca Maulid Nabi. Kalau kita mau gunting rambut, syukuran bayi, Maulid Nabi. Mau apa lagi, Bu? Akikah, ya. Apapun acara-acara keagamaan kita insya Allah diawali dengan pembacaan Maulid Nabi, karena saking mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita baca bareng-bareng itu tim qasidahnya siap? Yang rohatil atyar tashdul itu ya? Gimana? Mana solisnya? Rohatil atyar tashdul. Jadi burung-burung pun merasa bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Burung-burung berkicau fi layalil maulidi, pada malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di syair itu kan dari semenjak hamilnya, lahirnya, ya, kemudian masa remaja, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa sampai menikah, kemudian sampai baginda Rasul diangkat menjadi Rasul, itu ada di syair tadi, Ibu. Nah, itu juga nanti kita pelajari, Bu. Di kitabnya ada, di kitab Berjanji itu. Sementara ini kita kan baru mempelajari syairnya aja ya. Di situ di Maulid Berjanji itu kan dijelaskan doa-doa dan zikir-zikir syair-syair dari semenjak Nabi dikandung, lahir sampai diangkat jadi Rasul sampai wafatnya ada di situ. Nanti kita setelah hatam kitab apa yang kita ngaji sekarang Hudul Ujian, insyaallah kita pelajari tentang kitab Berjanji. Jadi kita semakin mengerti artinya, semakin nyerap gitu kata orang Sunda ya, Bu ya. Tahu artinya. Nah, kitabnya bukan itu makan syairnya doang. Nanti ada kitabnya yang sudah terjemahan. Kayak Hudul Ujian tapi kitab Berjanji. Di bawahnya ada terjemahnya. Jadi kita kalau baca teh, sementara ini kita baru bacanya, melagamkannya, menazumkannya. Nanti kita tahu artinya atau makna yang ada dalam Berjanji tersebut. Insyaallah ya, Bu ya. Ya, maka bareng-bareng, Bu. Allahumma sholli wa sallim ala
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berhubung waktunya sudah siang, mungkin ini saja segala tausiah dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis saja bersama-sama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi